Halo semuanya, selamat datang di channel Budi Colek. Kali ini kita akan membahas tentang kerjasama antara seniman dan brand. Pernah nggak sih teman-teman semua merhatiin ada kolaborasi antara seniman dan brand, tapi justru berakhir dengan zonk atau tidak sesuai dengan yang diekspektasikan? Kira-kira kegagalan tersebut karena apa ya? Apa karena seniman yang malas? Atau brandnya yang ribet, atau justru keduanya memang sudah seperti minyak dan air, jadi tidak selaras dan proyeknya berakhir menjadi bencana. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 kesalahan fatal ketika ada proyek kolaborasi antara seniman dan brand. Kesalahan pertama adalah ekspektasi yang tidak selaras. Banyak kolaborasi gagal bukan karena skill, tapi justru karena kedua belah pihak memiliki sifat natural yang berbeda. Seperti di awal gue bilang bahwa mereka ini seperti minyak dan air yang terkadang lo bisa menyatu jadi sesuatu yang menyegarkan atau justru jadi sesuatu yang menyuramkan. Pertama, seniman itu naturalnya adalah ekspresif. Jadi dia mencurahkan segala isi hatinya, isi kepalanya untuk menjadi sebuah karya. Sedangkan brand adalah memikirkan semua bagaimana ini dikonversi menjadi uang, keuntungan ekonomi, keuntungan perusahaan, dan keuntungan brand semata. Nah, ekspektasi yang tidak selaras ini terkadang melahirkan bencana yang bertubi-tubi. Kadang-kadang apa yang dipikirkan seniman sama brand itu tidak selaras, sehingga proyek-proyek yang dibayangkan tadinya bakalan duar, bakalan viral dan lain sebagainya, tapi justru berakhir ricuh karena ketidaksinambungan antara pemikiran si seniman dan brand. Yang satu memikirkan karyanya akan baik, bagus, seperti apa, cantik, dan satunya memikirkan bagaimana ini bisa berkonversi menjadi uang dan nilai ekonomi serta branding dan lain sebagainya. Ekspektasi yang selaras adalah nilai utama yang perlu diperhatikan dengan baik-baik. Yang kedua adalah komunikasi yang buruk. Nah, ini tuh menurut gue emang perlu orang ketiga ya untuk memediasi antara seniman dan brand. Kenapa demikian? Kadang-kadang banyak kasus seniman itu males banget megang handphone, males banget berhubungan, males banget dikejar deadline, males banget kerja di bawah pressure. Sedangkan brand, mereka kan banyak hierarkinya ya, ada bosnya lah, ada direkturnya lah, ada produsernya, sutradara atau apalah yang memikirkan bagaimana bisa ketemu antara seniman dan brand. Jadi komunikasi adalah hal mendasar yang perlu diperbaiki sejak awal. Maka itu dibutuhkan seorang mediator yang mempertemukan, yang paham betul bagaimana kerja-kerja seniman dan paham banget bagaimana kerja-kerja sebuah brand. Jadi kalau dari awal aja sudah komunikasinya buruk, itu udah dipastikan bakalan berujung ricuh. Komunikasi yang buruk sebagai contoh nih ya, misalkan si seniman itu membayangkan suatu proyek ini membicarakan tentang gunung. Bagaimana gunung ini terlihat indah dengan pantulan-pantulan larva atau lain sebagainya gitu. Sedangkan brand menilai itu adalah ini mah tidak komunikatif, ini mah tidak sesuai. Nah, itu dibutuhkan adalah seorang mediator yang memiliki komunikasi yang baik untuk menjembatani bagaimana ekspresi seniman dan juga kebutuhan brand tersebut. Yang ketiga adalah tidak saling mengenalnya adalah budaya kerja masing-masing. Ini banget ya, ini klasik banget gitu ya, bahwa biasanya kan teman-teman di brand itu kerjanya dari 9 ke 5. Sedangkan seniman itu tidak terukur. Bahkan ya, seniman-seniman yang ekspresi banget kadang-kadang dia memikirkan sesuatu yang tiba-tiba gitu, sedangkan dia lagi bengong, lagi berak, lagi jalan-jalan, lagi beribadah. Kadang-kadang kan gitu ya budaya kerjanya, karena saking ekspresifnya tuh mereka mikirnya tiba-tiba, oh ada kertas, ada pensil, yaudah bikin. Sedangkan teman-teman brand itu kan mereka struktural ya, kerjanya tuh linear gitu, dari A sampai Z semuanya sesuai alur. Dan kadang-kadang seniman ini ada beberapa seniman yang memang sudah memahami bagaimana kerja sesuai alur dan lain sebagainya. Nah, ini budaya kerja ini harus dicocokkan satu sama lain gitu. Bagaimana kita saling menghormati
oh budaya kerja lo seperti ini, budaya kerja gue seperti ini, oke kita ketemu di tengahnya gimana? Apakah kita harus ketemunya malam-malam? Apakah kita bisa berdiskusi secara daring, atau emang kita berdiskusi membutuhkan orang lain yang mempertemukan kita di suatu waktu untuk membicarakan proyek tersebut gitu. Jadi gue sih lebih sepakat, kadang-kadang ya gue lebih sepakat bagaimana orang brand ini terus nyamperin, nongkrong, ketemu, ngobrol sama seniman itu. Bahkan gue juga menyarankan teman-teman brand atau teman-teman seniman ini, kalian itu kalau ingin berkolaborasi harus mengenal satu sama lain dari hati yang paling dalam. Mengenalnya tuh bukan cuma karena pekerjaan, tapi karena emang punya kedekatan, punya improvisasi yang sama, punya pemikiran yang sama, punya ide yang sama, dan bisa berjalan beriringan. Kesalahan keempat adalah kurangnya struktur dan kontrak. Kadang-kadang ya, nih khususnya di Indonesia itu banyak banget teman-teman seniman yang tidak peduli dengan kontrak, tidak peduli dengan MOU, tidak peduli dengan SPK. Bahkan terkadang mereka tuh merasa gue dijebak, gue ini adalah orang yang paling termarginalkan dalam proyek tersebut, karena mereka tidak sadar dengan SOW yang diberikan oleh brand. Sebenarnya ini kesepakatannya, titik beratnya itu lebih ke seniman, bahwa ketika lo bekerja sama, pengen membuat project bersama, itu adalah hal yang pertama kali diobrolin adalah SPK dan SOW-nya. Bagaimana surat-surat itu adalah surat-surat tertulis yang disepakati bersama, yang ditulis bersama, bahwa kita saling memahami. Ini kerjaan lo, ini kerjaan gua. Gua butuh lo karena kita sama-sama ingin mengerjakan proyek ini. Jadi kalau kita tidak sepaham dan tidak menyepakati apa yang sudah ditulis di kontrak atau SOW tersebut, mendingan gak usah jalan dari awal gitu. Tapi kadang-kadang di tengah jalan SOW itu suka suka naik turun dalam artian si brand tiba-tiba kepikiran nih, oh kita tambahin ini ya, tapi seniman merasa itu cukup, atau sebaliknya seniman pengen ini, tapi brand merasa cukup, bahwa itu sudah mendefinisikan apa yang sudah kita pikirkan di awal untuk dalam proyek tersebut. Nah ini dia nih, jadi teman-teman seniman maupun brand, tolonglah saling menghormati dan melihat kembali gimana itu pentingnya SPK, pentingnya MOU, pentingnya SOW, agar semua berjalan smooth dan sesuai dengan apa yang teman-teman semua harapkan. Yang kelima adalah egois masing-masing. Ini gue menitik beratkan sama brand. Karena terkadang teman-teman brand itu adalah merasa mereka yang paling mengerti, atau mereka paling punya uang, mereka yang punya kapitalnya, mereka punya nilai ekonominya, sehingga menyebabkan bahwa hierarki atau relasi kuasa yang menyebalkan gitu. Dalam artian karena lo udah gue bayar, lu harus mengikuti gua. Nah itu tuh nggak bisa dalam kerja-kerja kolaborasi, karena kepercayaan, kesetaraan itu adalah nomor satu gitu. Kadang-kadang kepemahaman ini tidak sama gitu. Dan juga kadang-kadang juga seniman juga egoisnya tinggi banget ya, karena naturalnya dia yang ekspresif. Lo datang ke gua karena lo melihat gua punya value, sedangkan kedua belah pihak sebenarnya dua-duanya punya value gitu. Jadi egoismenya itu emang harus diturunkan masing-masing agar semuanya berjalan dengan baik gitu. Gimana egoisnya seniman, bahwa dia punya ideologi, punya kepercayaan, punya prinsip dalam berkarya, sedangkan brand itu punya milestone brandnya sendiri gitu. Tapi menurut gua adalah dalam menurunkan egoisme ini adalah lo saling menghormati gitu. Bagaimana sebenarnya kerja-kerja seniman yang lo approach, kerja-kerja seniman yang pengen lo ajak kolaborasi itu adalah emang kita punya niat yang sama, punya pandangan yang sama, punya visi yang sama terhadap proyek ini. Jadi ego itu adalah terkadang adalah hal-hal kecil yang tidak detail dipikirkan, tapi justru menjadi bumerang dalam proyek tersebut. Nah, gimana teman-teman semua? Kira-kira lo sepakat nggak sama dengan 5 yang sudah gue jelaskan tadi? Kalau kalian punya pengalaman tentunya bagaimana kolaborasi dengan brand, dan hal-hal apa saja sih yang
fatal banget nggak diobrolin di depan gitu. Misalkan lo ada pengalaman kerja sama ini dan itu, gue nggak suka sama brandnya karena brandnya begini-gini, orangnya ribet apa segala macam. Sedangkan orang brand, gue nggak mau sama seniman tersebut. Senimannya tuh kayak tai, dia kerjanya kayak gini, nggak sesuai sama gue. Gue please banget ya teman-teman, tulis di kolom komentar pengalaman teman-teman, atau bahkan kita bisa belajar bersama bagaimana agar sebuah proyek antara kolaborasi seniman dan brand bisa berjalan baik dan benar. Bukan baik dan benar ya, baik dan smooth lah. Bahwa gimana kita berprinsip bahwa proyek ini harus jalan sebaik-baiknya dan saling mengerti satu sama lain. Terima kasih banyak teman-teman semua yang udah mendengarkan bagaimana gue ngoceh sana sini terkait dengan kolaborasi antara seniman dan brand. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih banyak.